Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Gina Kamila Supriyadi. Gimana nih kabar teman-teman di rumah? Lagi baik-baik aja atau lagi gak baik-baik aja? Karena dilihat-lihat nih, cuaca akhir-akhir ini lagi gak pasti kayak dia kan. Oke, kita akan next nih. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Mungkin teman-teman masih ingat dong definisi atau pengertian dari perubahan sosial budaya dan globalisasi, dan mungkin untuk kata globalisasi sendiri itu udah familiar gitu di kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, di sini pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial yang mungkin ada beberapa macam nih. Kita bisa lihat dari sekitar kita atau mungkin dari pengalaman teman-teman sendiri. Oke, kita masuk ke bentuk perubahan sosial ya teman-teman. Nah, bentuk perubahan sosial ini dibagi menjadi 3, yaitu ada dilihat dari waktunya, pengaruhnya, dan perencanaannya. Untuk dilihat dari waktunya sendiri itu dibagi menjadi 2, ada yang revolusi dan evolusi. Kalau misalkan revolusi itu yang pengaruhnya itu bergerak dengan cepat gitu, sedangkan kalau misalkan evolusi itu bergerak dengan lambat. Nah, untuk revolusi sendiri gitu ya, contohnya itu seperti outfit, model gaya rambut gitu. Kayak misalnya kalian bisa sendiri gitu ya, dari tahun 2020, 2021 sampai hingga hari ini tuh 2022, outfit kita tuh selalu berbeda gitu kan. Dari yang dulu suka jeans atau cut bray, sekarang udah kayak banyaknya tuh loose pants atau blues gitu kan. Nah, untuk model gaya rambut tuh kayak dulu tuh suka, kalau orang-orang Eropa gitu ya, dulu tuh kan kayak kerajaan-kerajaan yang rambutnya itu warna putih, sedangkan sekarang itu udah kayak biasa aja gitu, curly-curly yang digerai. Nah, selain itu juga salah satunya bentuk revolusi gitu ya, perubahan sosial, yaitu adalah revolusi industri dari 2.0, 3.0, 4.0 hingga 5.0. Itu bisa kelihatan banget kalau perubahannya itu sangat cepat dari teknologi, informasi, dan transportasi gitu. Sedangkan untuk dilihat dari evolusi atau yang perubahannya lambat, mungkin teman-teman masih ingat nih dengan masa dari berburu ke bercocok tanam. Itu sangat lambat kan, dari bagaimana mereka menjalani atau bertahap mencari atau menemukan gitu bagaimana caranya mereka bisa bercocok tanam gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk perubahan sosial yang kedua itu dilihat dari pengaruhnya. Nah, pengaruhnya itu ada yang pengaruhnya besar, ada yang pengaruhnya kecil. Kalau misalkan pengaruhnya kecil itu kayak misalkan perubahan itu dirasakan oleh diri sendiri gitu, enggak berdampak ke struktur atau unsur masyarakat gitu. Kayak misalkan outfit yang dulunya kita cupu-cupu sekarang kayak glow up gitu kan. Terus kalau misalkan gaya rambut yang dulunya gitulah kayak cupu-cupu klimis, sekarang kayak wah kayak bad boy gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalkan pengaruhnya besar, itu tuh bisa berdampak ke unsur sama struktur masyarakat. Contohnya kayak adanya teknologi nih teman-teman. Kalau gak teknologi ya pasti internet gitu. Nah, contohnya itu kayak mata pencaharian dari masyarakat itu sendiri, yang dulunya ojek pangkalan sekarang beralih ke ojek online, atau yang sekarang banyak banget nih didirikan pabrik-pabrik yang bisa menyerap tenaga manusia menjadi tenaga mesin, sehingga banyak banget nih pengangguran. Nah, di situ bisa dilihat kan bahwa ada nih dampak dari perubahan sosial ini ke struktur dan unsur masyarakat. Nah, untuk yang terakhir, bentuk perubahan sosial yang terakhir nih, yaitu dilihat dari perencanaannya. Ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Kalau misalkan yang direncanakan, contohnya dari pemerintah, ada kota atau desa terpencil yang jalannya itu masih berbatu atau tanah, sedangkan yang kota tuh udah beraspal. Nah, di situ perencanaan dari pemerintah itu bagaimana mereka untuk mengaspal si desa atau si jalan desa tersebut gitu. Nah, itu kan udah jadi perencanaan pemerintah. Nah, kalau misalkan yang tidak direncanakan itu misalkan kayak para petani yang memakai traktor. Nah, si traktor ini tuh nggak direncanakan sama si petaninya, jadi kayak sesuai kebutuhan dia aja karena mengikuti perubahan zaman. Karena kalau jadi udah ada teknologi nih yang namanya traktor ya, kenapa gak digunain? Karena dia
biayanya murah, efisien gitu. Jadi itu untuk kebutuhan diri sendiri dan gak direncanain oleh si petaninya gitu teman-teman. Nah itu dia bentuk-bentuk perubahan sosial yang dilihat dari bentuknya, yaitu ada dilihat dari waktu, pengaruhnya, dan perencanaan. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih belum ngerti atau ada yang ingin ditanyakan, ada yang masih penasaran gitu. Mungkin bisa langsung bertanya sama saya atau bisa komen di bawah. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas mengenai perubahan sosial ini, tapi mungkin di sini saya akan menugaskan teman-teman yaitu membuat contoh masing-masing dua dari perubahannya, yaitu dilihat dari waktu, pengaruhnya, dan perencanaannya. Mungkin teman-teman bisa dilihat dari pengalaman teman-teman sendiri atau lingkungan sekitar teman-teman yang bisa dilihat dari sehari-hari teman-teman gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.